Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq waj'alni min ladunka sultanan nasira. Shadaqallahul azim wa balagha rasulullah nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillah, pemirsa channel dakwah Sulsel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam program syiar untuk membicarakan satu tema yang insya Allah akan sangat relevan dengan kondisi kita hari ini, yakni kondisi di mana baru saja di negeri kita ini diadakan sebuah kegiatan yakni pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden. Tentu saja itu semua kaitannya adalah untuk mencari para pemimpin di negeri ini yang akan mengurus negeri kita untuk periode 5 tahun yang akan datang. Nah, bersama kita dalam pembicaraan kita pada sore yang penuh berkah ini adalah Al-Mukarram Kiai Mursalin Abu Rifki. Kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum Kiai, apa kabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Maulana sehat walafiat. Ya, Masya Allah, Barakallah fiik. Ustaz, ini kita kan di negeri ini baru saja selesai melewati fase yang sangat penting ya di negeri kita, di mana kita melewati fase pemilu untuk memilih para pemimpin di negeri kita yang akan mengelola jalannya pemerintahan di negeri kita selama kurang lebih 5 tahun yang akan datang, Ustaz. Nah, yang menarik untuk kita kaji dalam hal ini adalah mungkin ini adalah pertanyaan pertama kami. Sepenting itukah kekuasaan dalam Islam? Apakah tidak bisa dipisahkan antara Islam dan kekuasaan, Ustaz? Ya, saya silahkan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Berbicara tentang Islam dan kekuasaannya, memang ini adalah perkara yang penting dipahami oleh kaum muslimin, bahwa pertama bahwa Islam itu adalah sebuah totalitas ya. Jadi mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berislam itu secara totalitas, tidak secara parsial. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Iya. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Allah menyeru orang-orang beriman, udkhulu fi silmi kaffah. Masuklah ke dalam Islam itu secara kafah, secara menyeluruh, secara totalitas ya. Dan kata Allah, jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Karena
setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Ya. Ayat ini menegaskan kepada kita, ya, pada orang-orang yang beriman, untuk berislam itu secara totalitas. Nah, totalitas Islam ini, ya, artinya bahwa Islam ini mengatur urusan A sampai Z, ya. Jadi urusan kecil maupun urusan yang besar, ya. Kalaulah kita masuk di dalam toilet, ya, ada aturannya, bahkan ada hal-hal yang mungkin kita lakukan tidak dengan sengaja juga diatur oleh Islam, seperti kita bersin, ya, dengan tidak sengaja. Nah, itu ada diatur dalam Islam, apalagi urusan kekuasaan yang akan menentukan warna kehidupan umat itu. Maka yang pertama saya menyampaikan bahwa kekuasaan dalam Islam itu adalah perkara yang sangat sangat penting, ya. Pertama kita bisa lihat ketika wafatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW, maka kaum muslimin ketika itu, para sahabat ketika itu, ya, mereka sibuk berdiskusi membicarakan siapa yang akan menjadi mengganti kepemimpinan baginda Rasulullah. Dan itu terjadi sampai 3 hari, kalau saya tidak salah 3 hari 2 malam. Jadi sementara jenazah Rasulullah itu belum dimakamkan, belum dikuburkan. Artinya apa? Di sini para sahabat ijma, ya, sepakat bahwa mengangkat pemimpin itu, ya, lebih didahulukan daripada menguburkan jenazah yang mulia baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama, ya. Dari sikap para sahabat ketika wafatnya baginda Rasulullah, mereka sibuk membicarakan siapa yang menjadi pengganti Rasulullah, ya, dalam aspek kepemimpinan, sampai terpilih Abu Bakar, dibayat Abu Bakar, kemudian jenazah Rasulullah itu dikebumikan atau dimakamkan oleh para sahabatnya. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, bahwa memang Islam sebagai sebuah sistem paripurna ini ada aspek tertentu, hukum-hukum tertentu yang memang tidak bisa dilaksanakan oleh individu. Ini butuh negara, butuh kekuasaan. Sebagaimana pelaksanaan hudud, ya. Kemudian bagaimana jihad, itu kan tidak bisa lakukan person-person itu. Ini butuh kekuasaan, butuh negara, ya. Maka berlakulah kaidah syara mengatakan ma la yatimul wajibu illa bi fa wajib. Tidak sempurna suatu kewajiban tanpa sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Hukum hudud seperti misalkan orang yang melakukan perbuatan pencuri, orang yang melakukan pencurian, nah, itu kan ada sanksinya dalam Islam, dan hukum itu kan tidak gugur, ya. Dia wajib untuk diimplementasikan oleh kaum muslimin. Tapi yang akan melaksanakan hukum-hukum itu tidak ada. Hari ini tidak ada. Maka kemudian upaya kita untuk bagaimana mewujudkan kekuasaan Islam itu adalah perkara yang sangat penting agar kemudian kita bisa melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan hukum-hukum hudud, seperti bagaimana pencurian, ya. Kemudian orang yang pembunuhan, ya, dan lain sebagainya. Ini yang kedua, ya. Yang ketiga, bahwa memang, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan kekuasaan seperti dalam Al-Quran, ya. Wa qur Rabbi adkhilni mudkhala sidqin, ya, wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ya, Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, ya, Tuhanku, ya, keluarkanlah aku, masukkan aku dengan cara masuk yang benar, dan keluarkan aku dengan cara keluar yang benar, dan berikanlah aku dari engkau sultan dan nasira. Ya, apa itu sultan dan nasira? Kekuasaan yang menolong. Ini Rasulullah sendiri, ya, bagi Rasulullah yang mulia, yang hidupnya dalam dakwah, dalam perjuangan untuk menegakkan Islam, ya, itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar diberikan kekuasaan yang akan menolong agama. Maka dari itu Imam Ibnu Katsir
dalam tafsirnya Quranul Adzim ya, beliau menjelaskan makna ayat ini, bahwa ayat ini ya dia mengutip dari apa yang disampaikan oleh Qatadah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah itu sebetulnya menyadari bahwa dia tidak bisa menegakkan agama ini tanpa kekuasaan. Jadi karena memang kekuasaan ini butuh butuh power ya, ya tidak bisa ditegakkan tanpa kekuasaan. Rasulullah itu menyadari itu ya, dan dengan kekuasaan itu nanti kalau Allah memberikan, dengan kekuasaan itu bisa menolong kita Allah ya, menolong Al-Quran, kemudian menegakkan hudud dan menegakkan agama. Dan kekuasaan itu ya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-hambanya, yang dengan itu ya maka bisa mencegah orang saling mendolimi ya. Dengan kekuasaan itu akan mencegah manusia saling mendolimi ya, yang kuat menindas yang lemah. Begitulah tafsir dalam tafsir Ibnu Katsir ya, menjelaskan tentang makna ayat itu, bahwa memang kekuasaan itu sangatlah penting. Baginda Rasulullah sendiri meminta kekuasaan kepada Allah, yang dengan kekuasaan itu bisa menegakkan agama, menolong agama, menegakkan hukum apa namanya agama, menegakkan hududnya, melaksanakan berbagai kewajiban-kewajiban syariah, dan menerapkan syariat secara kafah di tengah-tengah kehidupan kita. Itu Ustaz. Jadi bahwa memang kekuasaan itu tidak bisa dipisahkan dengan Islam. Penting, sangat urgen ya. Ibarat dua sisi mata uang yang sama-sama penting. Islam, kekuasaan itu tidak bisa dipisahkan. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasanya ad-din wa sultan ya, tahu aman. Jadi Imam Al-Ghazali mengumpamakan ya, jadi ad-din, jadi agama dan kekuasaan itu saudara kembar ya. Ibarat saudara kembar. Jadi ad-din, kata Imam Al-Ghazali, ad-din usun, jadi agama itu fondasinya ya. Kemudian wasulton harisun, dan kekuasaan itu adalah penjaganya, harisun. Wa mala usun ya, wa madhumun, jadi apa yang, segala sesuatu yang tidak memiliki fondasi akan hancur ya kan, akan rusak ya. Wa madhumun ya, wa mala harithun wa dha'iun, dan segala sesuatu yang tidak memiliki penjaga akan lenyap. Nah, ya, dalam kitabnya Al-Qisas fil I'tiqad ya, Imam Al-Ghazali menggambarkan sedemikian kekuasaan dan agama itu tidak bisa, ibarat saudara kembar yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain ya. Begitu pentingnya kekuasaan dalam Islam ya. Itu barangkali Ustaz Maulana. Ya, baik. Masya Allah, Ustaz. Sangat bermanfaat sekali ilmu yang sudah diberikan oleh Kiai. Artinya bahwasanya menurut Islam kekuasaan itu sangat penting ya, karena dia akan menjaga agama. Nah, tapi bagi kekuasaan, agama juga sangat penting agar dia tidak hancur. Iya. Dan barangkali ya pemirsa channel Dakwah Sulsel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah melihat di negeri kita ini kontestasi untuk memilih pemimpin-pemimpin untuk menjalankan negara kita dari sejak awal berdirinya sampai sekarang ini, itu senantiasa menghadirkan umat Islam ya sebagai pemimpin. Belum pernah satu kali pun ada kesempatan yang lain, semuanya adalah umat Islam. Namun ternyata rupanya kekuasaan yang diperoleh oleh umat Islam ini belumlah bernilai positif ya, mungkin bagi saya begitu Ustaz, belum bernilai positif untuk perkembangan dakwah agama Islam di negeri kita ini. Nah, kekuasaan seperti apa Ustaz yang harus diusahakan oleh umat Islam? Kalau dikatakan tadi bahwasanya kekuasaan itu penting dalam Islam dan umat Islam harus mengusahakannya, kekuasaan seperti apa ya? Fungsi dari kekuasaan itu apa untuk menghadirkan bahwasanya kekuasaan dan Islam itu sangat terkait, sangat berkaitan dan tidak bisa dipisahkan Ustaz. Silahkan Ustaz.
Baik, yang pertama dalam konteks apa yang sedang terjadi di negeri kita, kontestasi ya untuk memilih pemimpin legislatif, memilih presiden yang akan menjalankan pemerintahan. Yang pertama saya menyampaikan bahwa Indonesia ini kan adalah satu negara yang mayoritas penduduknya adalah umat Islam, sehingga kita katakan bahwa Indonesia adalah salah satu negeri Islam ya, karena penduduknya mayoritas umat Islam. Tapi satu hal yang kita catat bahwa sejak merdeka negeri kita kan memang tidak menjalankan Islam sebagai sebuah sistem kehidupan ya, tapi mengadopsi sistem dalam aspek pemerintahan sistem demokrasi. Ya. Dalam aspek hukum masih mewarisi apa yang diwariskan oleh Belanda ya. Itu faktanya begitu. Artinya eh, pemerintahan kita tidak menggambarkan pemerintahan Islam dan memang seperti itu faktanya ya. Jadi sehingga memang walaupun pemimpin yang terpilih itu Islam ya, eh, tetapi kemudian ketika menjalankan sistem kehidupan yang bukan Islam, eh, kita semua merasakan begitu banyak problema ya. Ya demikianlah ya yang kita alami dan kita rasakan saat ini. Pemimpin boleh berganti, tapi kalaulah kemudian aspek yang mendasar tidak berganti, maka tidak akan merubah apa-apa. Itu yang disebut dengan uh, bahwa ada aspek yang tidak berubah, aturan yang digunakan oleh pemimpin dalam mengurus dan mengatur urusan rakyat ini. Nah, maka dari itu dalam konteks Islam, uh, kekuasaan seperti apa yang kita inginkan? Tentu kekuasaan sebagaimana kekuasaan yang ditegakkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena baginda Rasulullah yang menjadi teladan terbaik bagi kita umatnya dalam kita menata, mengatur seluruh urusan kehidupan kita, termasuk dalam aspek kepemimpinan, dalam aspek kekuasaan. Rasulullah teladan terbaik. Kalau kita menghendaki menginginkan kebaikan dunia dan akhirat, ya. Maka dari itu saya ingin menyampaikan bahwasanya berbeda kekuasaan dalam konteks yang terjadi hari ini dengan kekuasaan Islam. Bahwa hari ini kan kekuasaan dalam konteks sistem demokrasi ya. Kalau dalam Islam ya kekuasaan Islam berarti semua aspek kehidupan kita itu kan berjalan sesuai dengan Islam ya. Tidak hanya dalam aspek ibadah saja, akidah, ibadah, akhlak, tapi dalam urusan penataan kehidupan sosial dan masyarakat ya, itu Islam semua yang dipakai. Itu kalau dalam Islam. Kalau sekarang kan tidak. Islam diberikan ruang dalam ruang-ruang yang sangat terbatas sempit, dalam aspek akidah ibadah diberikan kebebasan ya. Kemudian dalam sedikit urusan-urusan aturan hukum seperti waris, pernikahan ya. Kemudian akhlak, tapi dalam penataan kehidupan sosial bermasyarakat dalam aspek ekonomi, politik, sosial, hukum, budaya, ya, pendidikan itu tidak menggunakan Islam sebagai aturan untuk mengatur aspek-aspek seperti itu. Maka kita bisa katakan bahwasanya hari ini negeri kita Indonesia ini negeri Islam, tapi masih berjalan sistem sekuler ya, sistem yang lain dari pikiran dan akal manusia. Itulah yang kita rasakan hari ini, dampaknya kita rasakan hari ini. Jadi kalau kekuasaan dalam Islam, ya pemimpinnya Islam, dan pemimpin itu menjalankan Islam secara konsekuen di tengah-tengah kehidupan kita, sebagaimana yang dipraktekkan oleh generasi terbaik di masa Islam, setelah masa Rasulullah, masa Khulafaur Rasyidin, masa Tabi dan masa Tabu Tabi, yang sejarah mencatatnya ya, itu berlangsung kurang lebih 14 abad lamanya, dan masa-masa kejayaan, masa keemasan itu dengan golden age itu berlangsung kurang lebih 7 abad lamanya. Disitulah di masa-masa itulah umat Islam merasakan kehidupan yang begitu luar biasa ya, merasakan kesejahteraan, merasakan ketenangan, kedamaian. Artinya apa yang menjadi tujuan dan harapan manusia itu terwujud nyata dalam kehidupan Islam ketika mereka hidup dalam masyarakat Islam, dalam kekuasaan Islam, dalam pemerintahan Islam. Jadi itu barangkali Ustaz Maulana. Ya, baik, syukron. Sangat mencerahkan penjelasan dari Kiai tadi.
Eh, artinya bahwasanya selama ini umat Islam sudah mengusahakan, ya. Bahkan kalau kita berdiskusi dengan umat Islam yang ikut berpartisipasi dalam kontestasi pemilu ini, eh, tidak jarang mereka mengatakan bahwasanya upaya kami ini adalah untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Cuma sepertinya itu belum cukup. Ya, kalau menurut kami itu belum cukup. Ya, Anda tahu, kalau menurut Ustadz, apa indikator bahwasanya perjuangan umat Islam untuk menghadirkan kekuasaan itu betul-betul kekuasaan yang dia hadirkan itu sudah merupakan kekuasaan yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan. Baik, bahwa umat Islam sudah mengupayakan kepemimpinan Islam, kekuasaan Islam, ya kita apresiasi itu. Jadi keinginan mereka mewujudkan pemimpin yang baik, yang mungkin dengan kebaikan person itu akan menghadirkan kebaikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, ya, khususnya kaum muslimin. Ya. Itu satu hal yang mungkin kita apresiasi lah. Tapi jangan kita lupa bahwa sebetulnya, ya, kalau kita betul-betul serius dan kita menginginkan perubahan, ya, perubahan yang betul-betul uh, akan mewujudkan apa yang menjadi harapan kita, uh, mestilah perubahan itu sebagaimana perubahan yang diinginkan oleh Islam, dan kita mesti uh, mencontoh, meneladani bagaimana baginda Rasulullah mewujudkan apa namanya, membangun peradaban Islam, ya. Jadi yang saya maksudkan bahwa kita kan dalam Islam ini semua sudah ada, gitu. Artinya aturannya ada, gitu. Contohnya sudah ada. Kenapa kita masih mengambil yang lain? Ya? Dalam Al-Quran, dalam surat An-Nahl kan sebutkan, wa nazzalna alaikal kitab tibyanan likulli syai'in. Kami menurunkan Alkitab, ya, Al-Quran, tibyanan likulli syai'in, ya, sebagai tibyanan, penjelasan likulli syai'in, atas segala sesuatu. Ya, jadi artinya urusan bagaimana kita mewujudkan kepemimpinan, kan tadi perkara penting ini kan mesti ada diupayakan, dan ada contohnya, ada panduannya dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dua hal yang kita mesti miliki: semangat untuk bagaimana kita berjuang untuk mewujudkan kepemimpinan Islam, kekuasaan Islam. Yang kedua, caranya mesti benar sesuai dengan contoh dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Antara keinginan dan cara ini ibarat dua sisi mata uang juga, tidak bisa dipisahkan. Tujuan yang baik juga mesti diwujudkan dengan cara yang benar, ya. Karena tujuan yang baik, walaupun kita punya giroh, semangat yang besar, ya, kita yang besar untuk mengupayakan sesuatu, tapi kalau caranya tidak benar, tidak dicontohkan oleh baginda Rasulullah, tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bukan kebaikan yang kita raih, bukan kekuasaan atau kepemimpinan yang baik yang kita raih, justru sebaliknya, dia akan kembali menghantarkan kekecewaan demi kekecewaan di tengah-tengah kehidupan kita, dan inilah barangkali yang kita rasakan hari ini, ya. Jadi benarlah apa yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, wasa an tuhibbu syai'an, ya, wa huwa syarrul lakum, wasa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wasa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, ya, wa antum la ta'lamun. Boleh jadi, ya, kamu membenci sesuatu padahal itu baik untuk kamu, ya. Dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu padahal itu tidak baik untuk dirimu, untuk kamu. Ya, dan wallahu ya'lam, Allah mengetahui, wa antum la ta'lam, dan kamu tidak mengetahui. Maka bagi saya, ya, bagi Al-Fakir, ya, saya menyampaikan bahwa janganlah kita terjebak dengan apa yang hari ini Barat mengerahkan kita untuk mewujudkan kekuasaan itu, ya. Karena kita tahulah bahwa kehancuran Islam tidak bisa dipisahkan dari konspirasi Barat untuk
meruntuhkan kekuasaan Islam kurang lebih satu abad atau 100 tahun ini. Ya. Lihatlah keadaan umat Islam ketika Barat berhasil meruntuhkan kekuasaan Islam, ya, betul-betul tercerai-berai. Ya kan? Lihatlah saudara kita yang ada di Palestina hari ini, mereka tertindas, terzolimi, tidak bisa kita bantu dan kita tolong mereka karena umat Islam telah disekat-sekat dalam sekat-sekat imajiner yang dibuat oleh Barat hari ini. Inilah fakta yang sangat menyakitkan, menyedihkan, mengiris hati kita. Uh, saat umat Islam kelihatannya besar secara jumlah, tapi betapa rapuh, lemah, tidak punya kekuatan karena mereka tidak punya kekuasaan dan tidak punya penjaga, tidak punya pemimpin yang akan menjadi pelindung mereka ya dari serangan musuh-musuh mereka. Maka dari itu saya ingin menyampaikan kepada pemerintah semua ya, di rumah bahwa kita punya spirit semangat untuk mewujudkan pemimpin yang baik, tapi kita juga butuh aturan yang baik yang dibingkai dalam kekuasaan Islam yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian Ustaz Maulana. Ya, syukron, Masya Allah. Satu penjelasan yang sangat mencerahkan lagi dari Kiai kita. Nah, yang terakhir ini Kiai, bahwa ada satu persepsi-persepsi mungkin yang perlu untuk kita luruskan ya di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai kemudian kita ini umat Islam hanya sekedar namanya mencari kekuasaan ya, atau mencari jabatan ya, atau mencari posisi di tengah-tengah masyarakat itu semata-mata karena dorongan hawa nafsu saja, Ustaz. Ini sementara tadi dikatakan bahwasanya antara mencari kekuasaan dan cara mencari kekuasaan itu harus dari Islam. Nah, apakah memang ada landasan dalam Islam bahwa kita harus mencari kekuasaan bukan hanya semata-mata karena dorongan hawa nafsu, Ustaz? Ya, bagaimana pencerahannya? Baik, jadi memang tidak bisa kita pungkiri bahwasanya orang punya ingin berkuasa itu kan fitrah. Ya. Jadi memang manusia itu punya kecenderungan ya, punya naluri untuk berkuasa. Ya. Jadi kalau ada orang yang ingin jadi anggota legislatif, ingin jadi presiden, ya jadi gubernur, ya, bupati, wali kota, itu memang ada fitrahnya manusia begitu. Yang disebut dengan gorizatul baqo, naluri mempertahankan diri. Yang bentuk salah satu bentuk manifestasinya itu adalah hubus siada, hubus siada. Jadi senang, hubus siada senang, itu suka dengan kekuasaan. Itu fitrah memang. Jadi Allah menciptakan kita, ya. Allah juga memberikan itu potensi itu tadi, kecenderungan untuk bagaimana manusia itu bisa berkuasa atau memiliki kekuasaan itu fitrah. Inilah kelebihan manusia dibandingkan makhluk-makhluk yang lainnya. Hanya saja tentu Allah menurunkan aturan syariah ya agar kemudian cara kita untuk meraih kekuasaan itu caranya benar sehingga kekuasaan yang kemudian ketika Allah takdirkan kita berkuasa kita bisa menjalankan kekuasaan itu dengan benar pula ya kan. Kayak dalam Islam diatur itu bahwa kekuasaan itu kan amanah ya kan, amanah yang pertanggungjawabannya kan tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat nanti. Rasulullah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Fal imamu ra'in fa huwa mas'ulun an ra'iyati. Ya kan? Ya. Dan seterusnya dan sampai akhir hadis ini. Intinya setiap kalian adalah pemimpin, penggembala, jika penggembala ya. Dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin atau gembalakan itu. Fal imam, yang pertama fal imam roin, dan seorang pemimpin kepala negara itu roin, dia adalah seorang pemimpin, pengembala, dan jangan minta pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya. Gitu. Jadi, makanya kalau seorang pemimpin yang seorang yang punya kesadaran bahwasanya kepemimpinan ini adalah satu amanah ya, yang pertanggungjawabannya tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat, maka dia tidak akan menghalalkan segala cara untuk berkuasa, ya kan? Tapi ada kaidah-kaidah yang itu dia akan jadikan sebagai landasan dia untuk bagaimana dia bisa meraih kekuasaan itu. Dia kan cara yang benar. Misalkan tidak curang, ya kan, tidak menyuap. Nah, ya. Sekarang ini kan
banyak istilah-istilah serangan fajar dan lain sebagainya kan sebenarnya bentuk suap yang diharamkan dalam Islam. Ya, di dalam Islam itu kan orang dipilih itu kan karena kredibilitas dan kapabilitasnya untuk menjadi pemimpin, bukan karena cuan, fulus kan itu, bukan karena itu, tapi karena kapabilitasnya dia mampu menjalankan kepemimpinan karena ketakwaannya, sehingga ketika dia ada terpilih, ya kan, betul-betul dia bisa menjalankan kekuasaan itu dengan benar. Ya, lihatlah pemimpin Islam di generasi awal, mulai dari Abu Bakar apa Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Ali bin Abu Thalib karamallahu wajhah, ya, dan khalifah-khalifah sudahnya Umar bin Abdul Aziz, bagaimana mereka memimpin luar biasa, kepemimpinan yang begitu berbeda dengan bentuk kepemimpinan manapun yang ada di dunia ini. Mereka memimpin dengan cinta, mereka menyadari kepemimpinan itu amanah yang pertanggungjawabannya tidak hanya di hadapan rakyatnya, tapi juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika mereka memimpin, rasa takutnya itu besar untuk menyalahgunakan kekuasaan mereka, sehingga mereka betul-betul bisa menghadirkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Itulah kepemimpinan Islam yang kita inginkan. Tidak sekedar jadi pemimpin, tapi apa motivasinya dan dengan apa kita mengurus umat ini. Kalau ini yang menjadi spirit kita, percayalah insya Allah. Perubahan itu sunnatullah. Kalau ini menjadi kesadaran kita bersama, percayalah, yakinlah, insya Allah kepemimpinan Islam, kekuasaan Islam itu hanya persoalan waktu saja. Yang pasti inilah wa'dullah, janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisyarah, kabar gembira dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang penting adalah hari ini ikhtiar kita dalam wujudkan kepemimpinan itu harus sahih, benar, sesuai dengan contoh dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu barangkali Ustaz. Syukron Kiai. Ini ada satu hal yang sangat menarik untuk kita gali lebih jauh tadi tentang serangan fajar, Kiai. Ini memang hampir tidak bisa dihindari dilakukan oleh para kontestan pemilu. Dan yang lucu adalah bahwa kontestan-kontestan yang gagal itu kemudian meminta kembali biaya-biaya politik serangan fajar mereka karena gagal dalam kontestasi ini. Nah, bagaimana sebenarnya Kiai tentang suap menyuap dalam rangka mendapatkan kekuasaan, apalagi bagi mereka yang beralasan bahwasanya mereka melakukannya untuk menolong agama Allah. Ya, silahkan Kiai. Ya, jadi memang hari ini kita tidak bisa juga nafikan bahwa masyarakat kan ini hidup dalam sistem sekuler, ya. Dalam sistem sekuler itu kan asas kehidupannya itu kan asas manfaat, ya, bukan halal haram. Karena betapa kuatnya pandangan pemahaman ini, ya, asas manfaat ini, sehingga orang itu kan beramal, ya, jadi apa namanya, apa yang saya dapat, ya kan, seperti itu. Jadi mereka mengupayakan segala cara, ya kan, untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan mereka, dan itu tadi menggunakan, jadi ada kaidah al-ghayah tubaril wasithah. Jadi tujuan menghalalkan segala cara, ini konsepnya Machiavelli, ya. Jadi Nicole Machiavelli mengatakan al-ghayah tubaril wasithah atau wasilah. Tujuan menghalalkan segala cara, ya. Salah satunya itu tadi, ya, dalam konteks ya tadi pemilihan legislatif, ya, cara-cara untuk bagaimana merayu rakyat, ya, dengan sesuatu, ya, sembako dengan amplop, ya, yang isinya mungkin lembaran warna merah satu atau dua atau tiga, itu sudah menjadi budaya, ya. Dan dalam konteks Islam ini masuk namanya riswah, ya. Jadi suap menyuap. Nah, kan ada dalilnya, ar-roshi wal murtasi finnar. Jadi yang memberi suap dan menerima sama-sama tempatnya di neraka. Nah ini, jadi mungkin mereka itu tidak mungkin tidak tahu hadis ini, atau pura-pura tidak tahu. Kalau orang yang punya keimanan itu takut deh, takut. Jadi apa namanya? Itu ada Ustadz pernah ceramah, Ustadz Yusuf, ya, orang Bugis itu. Dia bilang tidak ada dosanya itu orang menyuap, tidak ada. Ku cari-cari tidak ku dapat. Ya, dia bilang tidak ada. Tapi yang ada itu hadisnya, orang-orang yang menyuap. Jadi yang menyuap dan menerima itu di neraka itu tempatnya. Nah, dia bilang begitu. Artinya apa?
Jadi kalau orang punya keimanan, rasa takut kepada Allah, ya kan, dia tidak akan melakukan cara-cara ini kan cara-cara kapitalis ya kan, menghalalkan segala cara karena asasnya kan asas manfaat. Nah, inilah kehidupan kita hari ini diwarnai dengan kehidupan yang mereka orang itu beramal itu asasnya manfaat apa yang saya dapat, apa yang saya bisa lakukan untuk mendapatkan keinginan saya. Nah, itu. Dalam Islam tidak begitu. Dalam Islam itu orang itu beramal kan ada standarnya. Jadi mikiasul amal kita lah halal dan haram. Apa yang dilarang oleh Allah kita tidak akan dekati. Dan apa yang dibolehkan diperintahkan ya silakan. Nah, seperti itu. Inilah bukti ketakwaan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan kita memiliki sikap ini, sikap takwa kepada Allah ya. Kita takwa itu itulah fi'lul wajibat, melaksanakan segala yang diperintahkan dan wa tarkul muharramat, meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pentingnya dakwah. Bagaimana kita mengedukasi umat, masyarakat, agar dalam hidup ini standar kita itu bukan asas manfaat, tapi standar kita lah hukum syara, halal dan haram, perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu, Ustaz. Iya, baik Kiai. Masya Allah ini sangat mencerahkan semua penjelasan dari Kiai ini. Eh, Mungkin sebagai pertanyaan terakhir Kiai, sebagai closing statement juga mungkin pertanyaan terakhir kami. Seperti apa kekuasaan yang menolong itu, yang akan menolong agama Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana cara kita mewujudkan kekuasaan yang menolong tadi, Ustaz? Ya, silakan Kiai. Eh, Kekuasaan seperti apa yang bisa menolong agamanya? Ya, jawabannya adalah kekuasaan yang menjalankan, menerapkan seluruh aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kekuatan yang akan menolong agama ini. Karena dengan itu agama ini terjaga. Jadi maqasidus syariah itu akan terwujud. Ya. Jadi mulai bagaimana menjaga, jadi menjaga agama, ya. Hifdzul din, ya. Menjaga agama. Jadi hifdzun nasal, menjaga keturunan. Hifdzul dam, menjaga darah. Hifzu apalagi namanya, hifzul aman ya, menjaga keamanan ya, menjaga hifzul daulah, menjaga negara. Ada 7 maqasid syariah. Pokoknya ketika kekuasaan Islam itu terwujud di kehidupan kita, dalam kehidupan kita, maka maqasid syariah itu akan terwujud dan Islam sebagai gambaran Islam rahmatan lil alamin itu akan terwujud nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Ya. Jadi itu kata kuncinya tadi. Pasportnya itu tadi bagaimana kekuasaan-kekuasaan yang menjalankan, menerapkan seluruh hukum Allah Subhanahu wa taala, itulah syariah, Quran dan sunnah di tengah-tengah kehidupan kita. Dan ini memang tidak bisa dipisahkan dengan itu tadi. Jadi dalam konteks politik Islam itu tadi. Jadi pemerintahan Islam ya, kekuasaan Islam, kepemimpinan Islam. Kalau dalam sejarah Islam itu dikatakan sistem pemerintahan Islam itu kan khilafah. Inilah yang coba untuk kemudian dijauhkan dari umat ini. Dan inilah upaya Barat untuk menjauhkan umat dari gambaran khilafah itu. Ya. Karena mereka sadar bahwa ketika khilafah itu tegak akan menyatukan seluruh kekuatan dan potensi umat Islam dan menakutkan bagi ideologi kapitalisme yang sedang menghegemoni dunia dan menciptakan kerusakan hari ini. Maka apapun upaya mereka melakukan monsterisasi terhadap pemerintahan Islam ini, tentang khilafah kekuasaan Islam ini mesti kita hadapi dengan dakwah. Jadi dakwahlah yang bisa mencerahkan umat. Jadi merubah umat ini, merubah pemikiran mereka. Kebangkitan umat inilah kebangkitan pemikiran. Ya, kebangkitan itu esensinya irtifaul fikr, meningkatnya cara berpikir umat. Inilah dakwah yang mesti kita upayakan terus untuk melakukan pencerahan, melakukan edukasi kepada umat agar umat menerima hanya pemikiran Islam dan membuang, mencampakkan berbagai pemikiran-pemikiran kufur di benak mereka, yang dengan itu akan menjadi sebuah kekuatan dan insya Allah akan mendekatkan kita kepada datangnya Nasrullah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah dakwah. Dakwah fikriyah, dakwah pemikiran, dan dakwah sia-sia, dakwah politik, bagaimana menyuruh umat, mengajak umat untuk uh, mengambil hanya Islam, dan bagaimana kita menjalani hidup sesuai dengan cara Islam sampai kemudian Allah menakdirkan menurunkan pertolongan kepada umat ini, menunaikan janjinya dengan hadirnya pemimpin yang akan menjalankan seluruh
hukum Allah, ya seorang khalifah dalam sistem khilafah. Ya Nabi menggambarkan pemimpin itu al-imamu junnah. Pemimpin itu bagaikan junnah, perisai, bagaikan benteng, bagaikan pelindung yang di mana orang-orang beriman itu berlindung dan berperang di belakang. Inilah yang kita tidak miliki, dan percayalah mudah-mudahan insya Allah Allah menyegerakan datangnya pertolongannya dengan hadirnya pemimpin Islam yang amanah, yang adil, yang bertakwa kepada Allah, yang dengan itu akan menjaga agama ini, dan insya Allah dengan itu akan menyebarkan agama ke seluruh dunia, yang akan menghadirkan kehidupan rahmatan lil alamin, kehidupan yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu barangkali Ustaz. Baik, Masya Allah, syukron atas pencerahan-pencerahan yang telah diberikan oleh Kiai Mursalin Abu Rifki. Pemirsa channel dakwah Sulsel, pada program syiar kita pada kesempatan yang berbahagia ini, kita telah menyimak bersama apa yang telah disampaikan oleh Kiai kita, bahwasanya sebenarnya fungsi kekuasaan dalam pandangan Islam adalah untuk menjaga agama, untuk menjaga harta, untuk menjaga akal, untuk menjaga jiwa, ya. Dan ketika kita melihat realitas hari ini, ternyata umat Islam dalam hal kontestasi pemilihan ini rupanya baru sampai pada tahap mencari kekuasaan, belum sampai kepada tujuan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Padahal seharusnya kekuasaan yang kita dapatkan, amanah kekuasaan yang kita peroleh, ini seharusnya untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu jika tidak ditujukan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala, ya, lalu untuk apa kita mengejar kekuasaan itu? Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah diskusi singkat kita pada program syiar channel dakwah Sulsel pada sore hari ini, mengembalikan fungsi kekuasaan sesuai ajaran Islam, bahwa sesuai ajaran Islam kekuasaan itu harusnya menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, ya. Dan masih banyak lagi yang tadi telah dipaparkan oleh kiai kita. Terima kasih pemirsa channel dakwah Sulsel dimanapun Anda berada, atas perhatian dari awal sampai akhir ini, khususnya kepada narasumber kita Kiai Mursalin Abu Rifki. Syukron wa jazakumullah atas pencerahan ilmunya Kiai. Baik, kami undur diri dari hadapan para pemirsa. Insya Allah kita akan bertemu kembali di kesempatan yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.